Oke, ini adalah bahan-bahan untuk pemasangan jarkis di NMAX lama. Ini ada jarkisnya, pembuka jok, dan ini kabel PNP. Oke, kali ini kita akan memasang kabel PNP di NMAX lama. Ini adalah kabel PNP-nya ya, sudah jadi. Nah, kabel ini kita taruh nanti di bagian depan di sini ya. Modul kita akan pasang di sini. Jadi anggap aja ini adalah kabel bagian depan. Bagian depan ini ada merah sama coklat. Yang ini yang saya pegang 3 kabel. Ini yang akan dihubungkan ke kunci kontak. Sedangkan di sini ada kabel massa. Kabel massa biasa kita pasang di ini ya, dudukan speedo. Terus di sini ada modul kontaknya. Nah, yang biru ini dipakai untuk ke klakson ya, buzzer tambahan. Tambahan lainnya di sini ada 3 ya. Yang hitam ini kita akan hubungkan ke solenoid kalau Yamaha NMAX ini mau dipakein keyless model knob ya. Terus yang satu lagi ini kalau satu saat NMAX ini dipakai tutup bensin yang bisa dibuka, kita bisa pakai ini. Selanjutnya di sini ada kabel untuk sen. Ini ada satu lagi ya, ada 2 ya, nanti dihubungin ke sen. Sen itu yang ini, yang hijau sama yang coklat, bukan yang putih ya. Tidak boleh pasang ke putih ya, harus yang ke coklat dan hijau. Oke, kabel yang ke bawah ini ada, oh ya, ke cabang 2 nih. Yang ada modulnya ini nanti akan kepasang ke daerah stang seperti ini. Kita akan jahit ya, masuk ke dalam. Nah, kabel ada hijau sama coklat ini nanti akan dihubungkan ke ini. Kita harus cabut dulu switch dari rem, dicabut. Kemudian kabelnya nanti dihubungkan dengan ini, kabel rem ya, dihubungkan sesuai warna. Jadi kabel rem NMAX itu ada coklat sama hijau, coklat ke coklat, hijau ke hijau. Kemudian yang ini kita pasang ke soket rem lagi. Sisanya di sini ada 2 soket. Soket apa itu? Yaitu ini, soket starter ya. Nanti kita akan lihat hasil detailnya ya. Kali ini saya akan jelaskan. Kemudian ini ada kabel satu lagi panjang. Kabel panjang ini terdiri dari 3 bagian. Terus ada kabel ini. Ini adalah kabel untuk dihubungkan ke coil. Ini coil NMAX ya. Ini tangki bensin. Coil NMAX ada orange sama biru strip merah. Yang kita akan lepas itu yang orange karena itu digunakan untuk membaca RPM. Jadi nanti kabelnya dilepas, dihubungkan dengan soket ini. Sedangkan soket satunya ini dihubungkan ke coil. Ya, kita hanya numpang baca. Jadi kita nggak akan kupas kabel itu, tapi kita akan tumpangkan di sini. Oke, untuk pemasangan soket di coil ini yang atas ya. Jadi yang orange kita pasang seperti ini nih. Ini soketnya jarkis, pasang yang atas ya. Kemudian ada kabel yang paling panjang. Kabel ini nanti akan digunakan untuk pembuka jok.
Nah, ini kita lagi mau pasang nih sistem pembuka joknya. Kita mau pasang di sini. Sebenarnya ada dua pilihan, di sini atau di dalam. Cuman untuk diseragamkan nanti kita mau pasang di sini. Ini juga kita harus sesuaikan ya nanti ya. Oke, untuk pembuka jok kita tempatkan di sini ya. Ini ada baut, ada lubang. Di sini kita bisa tempatkan baut ya. Terus kabel massa dari pembuka jok juga pasang sini aja sekalian. Kemudian bracketnya kita bisa kabel tis biar lebih kuat. Nah, pemasangannya itu seperti ini. Ini mirip kayak New NMAX kalau pernah lihat pemasangannya. Jadi ini ada selang baja. Nah, cara ikatnya itu seperti ini ya. Jadi cukup satu kabel tis diikat untuk mengikat bandul pembuka jok. Nah, seperti ini ya. Ini yang bawaan NMAX dan ini yang bandul yang ditambahkan. Cukup satu kabel tis. Kemudian di sini selang bajanya di kabel tis bisa 3 atau 2 ya. Yang penting dia nggak bergerak aja si selang hitamnya ini. Kemudian menggunakan jalur yang sama dengan bawaan NMAX. Nah, ini panjangnya kira-kira 25 cm. Nah, untuk mengikat kabel baja, caranya kita hanya pertama mengalungkan seperti ini ya. Cuman bedanya kabel tis yang di sini itu diikat lagi ke lubang pembuka jok. Tujuannya adalah supaya kabel tis ini nggak bergerak keluar ya. Jadi dengan kondisi seperti ini aja ini udah sangat-sangat kuat. Ini udah terbukti dengan pemasangan beberapa motor, bakal puluhan ratusan motor ya. Jadi ini aman banget dan ini kuat ya. Untuk ngetesnya kita cek seperti ini, kemudian kita tes seperti ini, tarik ya. Jadi kalau kondisi jok tidak terkunci, ini ada jarak clearance. Kalau terkunci seperti ini ya, seperti ini ya. Untuk kabel-kabel di cover stang, ini ada modul starter ya. Nah, ini kabel rem nih, jadi hijau ke hijau, coklat ke coklat. Sedangkan kabel yang bawaan jarkis itu dihubungkan ke switch rem. Nah, ke sini ya, sesuai aslinya. Jadi kita tidak memotong kabel apapun. Terus soket putih yang 2 pin ini dipasang di soket starter NMAX. Jadi tinggal pasang seperti ini. Oh ya, ada satu kabel hitam itu dipasang di sini, kabel baut cover ya. Ini kabel massa. Oke, jadi ini tinggal dirapikan aja seperti ini pemasangannya. Oke, untuk pemasangan modulnya diletakkan di bracket ini ya. Posisinya ini ada nomor ID. Nomor ID-nya itu dipasang di sini, menghadap ke speedo atau menghadap ke pengemudi ya. Nah, ini diikat kabel T1 dengan posisi kabelnya itu ke arah sini ya, ke arah sini. Ini kabel 2 pin, 9 pin, nanti dihubungkan ke sini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini kabel sen dihubungkan yang 2 pin ini ya ke yang hijau dan yang coklat ya. Jangan sampai salah pasang ke sini, ke kabel lampu senja yang warna putih, coklat dengan yang hijau. Kemudian tadi kabel jarkis ada yang cabang nih yang warna merah, itu dipasang ke kabel merah NMAX seperti ini ya. Jadi dia sebenarnya fungsinya numpang. Sedangkan kabel yang merah satuan sama yang coklat itu, yang merah satuan dipasang ke kabel kunci kontak yang sini nih, yang ke arah kunci kontak. Yang satunya lagi yang coklat dihubungkan yang tadi dilepas ya. Yang hitam panjang itu dipasang ke kabel massa.
bisa di sini atau di sini, bebas ya. Terus ada kabel biru. Nah, ini kabel biru ya, ini dipasang ke buzzer. Sebetulnya ini kita pakai buzzernya dari sini. Bisa juga dipasang ke klakson ya, tapi jangan dihubungkan dengan klakson bawaan motor, karena kalau misalnya nanti maling gunting klakson ini jadi lumpuh. Lebih baik kita buat terpisah ya, dengan klakson tambahan yang lain. Bisa pakai toa alarm mobil, itu lebih bagus suaranya, jadi kayak mobil kayak cutut gitu bunyinya. Terus kabel yang lain yang tidak dipakai ini adalah yang putih sama yang hitam. Yang putih itu gunanya untuk pembuka tutup bensin. Jadi kalau sudah modif yang bisa buka tutup bensin itu bisa, cuman jangan pakai yang punya Frigo karena diameter lubangnya lebih kecil ya. Jadi punya NMAX lebih besar, jadi uap bensin pasti keluar saat hujan. Dipastikan air masuk ke tangki bensin, jadi jangan pakai yang punya Frigo. Yang kabel hitam ini jika knopnya sudah ditukar dengan kunci kontaknya ditukar yang model knop ya, yang kayak kompor gas. Cuman di sini pemiliknya udah minta modif pakai smart lock. Jadi ini kunci stang elektrik lebih canggih lagi kayak T-Max. Oke. Untuk pemasangan smart lock itu caranya tinggal kita lepas aja ya. Ini kunci aslinya dilepas. Dia pakai baut bintang ya, jadi harus punya kunci L bintang yang tengahnya bolong. Ini ukuran T40. Nah, pemasangannya seperti ini ya, dipasang sesuai. Kemudian ini ada soket 4, nanti tinggal dihubungin aja. Cuman nanti pemasangan cover ini terakhir ya, ini bisa dilepas baru masuk cover bawaan NMAX, baru penutup ini dipasang. Jangan lupa di sini ada baut penguncinya. Jadi untuk melepas cover ini kita harus buka baut penguncinya. Biasanya dibuka dari sini posisinya. Nah, dari sini ya. Dari sini obengnya bisa. Baiknya pemasangan kabel yang 3 kabel itu, yang posisi tadi di bawah itu tidak melewati sini. Kalau lewat sini nanti sama aja dengan bawaan NMAX ya. Disarankan kita pasangnya ke sini, putar ke belakang. Jadi soket 3 kabel tadi diarahkan ke sini. Kenapa dipasang di sini? Karena di sini ada box tempat box NMAX ya. Jadi bagian sini itu akan sempit sekali. Jadi kalau misalnya ada yang mencoba mengutak-atik sini, itu tidak akan bisa tangannya. Kita rajut ke dalam. Nah, ini kabelnya 2 ya. Yang satu lagi kan dipasang ke masa sini, kering masa sini. Ini tinggal dipasang aja ke kunci kontak sebenarnya. Merah ke merah, coklat ke coklat. Ya, jadi simple. Oke, ini